Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang bagaimanakah ketegangan yang ada di Timur Tengah, terutama yaitu antara armada militer Amerika Serikat dengan armada militer Iran, yang mana para leader-leadernya, para pemimpin-pemimpinnya antara lain itu Presiden Donald Trump dengan beberapa perwakilannya, dan para pemimpin Iran dengan leadernya yaitu pemimpinnya Ayatollah Khamenei. Dan di dalam perundingannya ternyata tidak menemukan hasil yang signifikan, tidak menemukan hasil yang jelas. Apakah dari pihak Iran bisa mematuhin atau mentaatin syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diminta oleh dari Amerika sendiri, yang diminta oleh Donald Trump. Jikalau di dalam perundingan itu pihak Iran tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan agenda politik yang diberikan oleh Amerika Serikat lewat Donald Trump, maka Donald Trump sekali lagi akan tetap terus melakukan suatu penyerangan terhadap Iran. Dan ketegangan itu bagaimanakah? Kita lihat videonya berikut ini. Petinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang negaranya. Ia menegaskan serangan Amerika Serikat akan memicu perang regional di Timur Tengah. Peringatan itu disampaikan menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan intervensi militer. Ancaman Khamenei ini menjadi yang paling keras sejak kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln tiba di perairan Teluk Persia. Diketahui kehadiran kapal tersebut meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Sementara itu, Khamenei menuding Amerika Serikat mengincar sumber daya Iran mulai dari minyak, gas alam, hingga mineral lainnya. Ia mengatakan Amerika Serikat ingin menguasai Iran seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Khamenei lantas menegaskan apabila Amerika Serikat meluncurkan serangan, perang kali ini disebut tidak akan berskala kecil. Ia menambahkan Iran tidak berniat menyerang negara manapun, namun militernya siap membalas jika diserang. Menanggapi pernyataan itu, Trump memberi komentar singkat dan menyebut jika Iran pasti akan mengatakan hal semacam itu. Dirinya lantas menyebut bahwa Amerika Serikat memiliki kapal perang terbesar dan terkuat di kawasan tersebut. Menurutnya, kapal-kapal itu berada sangat dekat dengan Iran, sehingga Trump berharap kesepakatan bisa dicapai, namun jika gagal, ia mengatakan waktu akan membuktikan ancaman akan terjadi. Kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah dan analis geopolitik Dina Sulaiman, dan juga koresponden kami yang berada di Iran. Selamat sore Ibu Dina dan juga Mas Ismail. Selamat sore Mas Anggi. Ya, selamat sore Mas Anggi dan Bu Dina. Ya Mas, saya akan ke Mas Ismail terlebih dahulu Mas. Jadi bagaimana situasi di ibu kota dan kota-kota besar di sana sehari-hari sejak ketegangan ini meningkat? Apakah kehidupan warga masih berjalan normal atau ada perubahan signifikan Mas? Ya Mas Anggi, dalam sebulan ini kami melakukan perjalanan ke beberapa kota. Kami sendiri tinggal di Qum. Kami melakukan perjalanan ke Tehran, ke Kerman, dan juga baru kemarin dari Mashhad. Kerman dan Mashhad ini adalah di antara juga kota besar yang ada di Iran. Dan kami melihat tidak ada perubahan signifikan sama sekali. Semua berjalan normal, tidak ada pembatasan, tidak ada jam malam. Semuanya berlaku sewajarnya. Dan kami juga ke tempat perbelanjaan, semuanya juga beraktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Dan kami melihat dan kami langsung bertanya juga kepada masyarakat Iran bagaimana responnya terhadap kemungkinan terjadinya perang. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi perang yang kami siap akan menghadapinya. Kami sudah terbiasa di bawah tekanan, sehingga dan mereka percaya bahwa apa yang selama ini diucapkan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump itu hanyalah sekedar ancaman saja, dan mereka begitu sangat percaya kepada pemerintah dan juga angkatan perang Iran, termasuk sistem pertahanan Iran, bahwa itu mampu bisa menghalau serangan-serangan jika kemungkinan serangan itu terjadi.
Oke, jadi aktivitas warga normal-normal saja begitu ya, Mas Ismail ya. Saya akan ke Ibu Dina. Ibu Dina, jadi kehadiran militer Amerika yang kita tahu ini sudah bergeser ke dekat perairan sekitar dengan ancaman sanksi dan ultimatum yang tegas, ini alat selam begitu ya. Apakah sebenarnya ini efektif untuk menekan Iran atau justru meningkatkan resiko eskalasi, Bu? Kalau kita lihat narasi Trump tadi seperti yang juga sudah ditayangkan di video itu menunjukkan dia sebenarnya tidak serius untuk menyerang Iran ya. Kenapa? Karena biayanya terlalu tinggi. Dia berkali-kali mengatakan bahwa Iran harus kembali bernegosiasi, menghentikan senjata nuklir dan kemudian menyebut-nyebut adanya pembunuhan terhadap demonstran dan ini sebenarnya kan data yang sudah terbantahkan juga. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Iran selama ini itu kelihatan efektif ya untuk menahan atau melawan sikap dominan atau sikap yang semaunya sendiri dari Trump. Yang pertama itu kelihatan bahwa Iran itu mempertahankan sikap resilience-nya gitu ya. Jadi ya meskipun diembargo, meskipun ditekan, tapi tidak mau menurunkan sikap, tidak mau melunak gitu ya. Dan kedua juga Iran menunjukkan ini apa namanya menunjukkan menyatakan kepada Trump bahwa kalau Iran diserang yang rugi itu semuanya. Kenapa? Karena kan ada keuntungan posisi strategis yang dimiliki Iran. Pertama Selat Hormuz kita tahu dan juga posisi Iran dan rudal-rudalnya itu bisa menjangkau semua pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan bahkan Israel. Dan inilah yang menurut saya membuat Trump kembali menyebut-nyebut soal negosiasi karena pada akhirnya Trump juga perlu menyelamatkan mukanya ya. Kalau betul-betul mundur begitu saja, tentu itu akan mempermalukan dirinya sendiri dan dia terus berkeras Iran akan berunding dan menyebut bahwa ada pihak Iran yang menyatakan ingin berunding tanpa ada kepastian siapa sebenarnya. Padahal di pihak Iran sendiri itu sudah berkali-kali, bahkan Presiden Iran juga mengatakan tidak akan berunding di bawah tekanan. Oke, Bu Dina melihat pola kebijakan Amerika ya dan juga Iran selama 10 tahun terakhir ini. Apakah kita sedang menyaksikan hari ini ketegangan yang bersifat siklik atau ini tanda perubahan strategis yang permanen di Timur Tengah, Ibu? Kalau saya melihatnya ini saat ini yang terjadi adalah semakin menurunnya power Amerika Serikat. Sebagai hegemon dia bisa sebenarnya menguasai dulu ya, Amerika bisa menguasai politik dan ekonomi di Timur Tengah. Pemerintahan di Timur Tengah itu bisa dia tundukkan melalui cara-cara dominasi politik, ekonomi. Tapi akhir-akhir ini ketika Trump melakukan koersi atau kekerasan itu justru menunjukkan bahwa memang sudah tidak mempan lagi yang bujukan atau suapan atau tekanan itu nggak mempan lagi sehingga dia menggunakan kartu militer seolah-olah dengan militer itu pemerintahan yang berani melawan selama ini antara lain Iran, terus kita juga tahu ada Hizbullah di Lebanon dan juga Yaman. Seandainya diserang dengan militer mereka akan tunduk, tapi terbukti tidak gitu ya. Artinya apa? Saat ini Amerika Serikat itu sedang semakin kehilangan powernya dan ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan karena negara-negara yang semula adalah sekutunya Amerika, misalnya negara-negara Teluk ya dan Mesir itu kan melihat bahwa ternyata Amerika tidak sekuat dulu dan tidak bisa dijadikan sandaran untuk berlindung sehingga buat mereka lebih baik untuk bermain di dua kaki. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan wilayah mereka untuk menjadi pangkalan untuk serangan terhadap Amerika Serikat. Kemudian juga melakukan kerja-kerja diplomatik ya, mereka para diplomat negara-negara Teluk berusaha untuk menurunkan ketegangan. Nah ini menunjukkan bahwa di satu sisi mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika, tapi juga tahu resikonya seandainya betul-betul terjadi perang, sehingga mereka juga mendekati Iran dan berupaya juga menekan Trump, dan itu sudah diberitakan terbuka juga ya bahwa negara-negara Teluk meminta Trump agar tidak melakukan serangan kepada Iran.